berjumpa dengan saya Kasari dan Tifa dan juga Kalina. Yeay, kembali lagi kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita duduk yang manis dulu adik-adik. Tidak ada lagi yang berjalan-jalan ya. Semuanya duduk yang manis, posisi yang manis. Kita mau menghadap Tuhan Yesus. Jangan ada lagi yang tarik-tarik kursi, jangan ada lagi yang berlari-lari. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Kita mau fokus memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup.
Yesus. Haleluya. Nanti Grace berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Yesus, mulai sekolah minggu Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu, juga berkati Bapak Gembala kami Tuhan, jauhkan virus-virus ini. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom semuanya. Sebelum lebih lagi kita memuji Tuhan, ayo semuanya bangkit berdiri adik-adik. Tidak ada lagi yang duduk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu ya. Masih ingat nggak yel-yel kita Grace? Tifa? Alina masih ingat? Oke, ayo yel-yel kita seperti apa ya, semangat yuk. Kita angkat pujian kita dari terbit matahari. Semua tepuk tangan memuji Tuhan. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit
Tuhan, maka upah kita besar di surga. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Ayo semuanya duduk yang manis ya adik-adik ya. Shalom adik-adik Clear Kids yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Yang pasti luar biasa. Adik-adik yang kasih Tuhan, tetap semangat dan tetap sehat ya. Oke adik-adik, kita yel sebentar ya. Clear Kid, here I am. Summer Kid, siap laksanakan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui penuh dengan penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, biarlah kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu menyertai perenungan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan mau menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik Clear Kids, kakak mau tanya ya, siapa yang pernah bermimpi? Ya, pasti pernah ya. Kakak Elizabeth juga pernah bermimpi adik-adik ya. Mimpi itu disebabkan yang pertama adik-adik, karena kebanyakan kesibukan. Yang kedua, untuk memberitahukan maksud Allah. Nah adik-adik, mimpi itu ada yang menyenangkan dan juga ada yang menyeramkan adik-adik. Ya, ketika kita bermimpi pada waktu malam, besoknya adik-adik kita pasti ingat apa yang kita mimpikan, ya kan? Baik adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan adik-adik ada seorang raja adik-adik yang bernama Raja Nebukadnezar ya. Raja Nebukadnezar ini raja yang berkuasa yang ada di kerajaan Babel adik-adik. Nah, pada suatu hari adik-adik, Raja Nebukadnezar sedang berada di istana. Dia sedang mengagumi, ya adik-adik, mengagumi akan kemegahan kerajaannya. Raja Nebukadnezar adik-adik, dia berkata bahwa semua kemegahan yang ada di kerajaannya itu ada karena pekerjaannya dan untuk kemuliaannya sendiri adik-adik. Adik-adik boleh lihat ya, betapa dia merasa sombong adik-adik ya. Nah, pada suatu malam adik-adik, Raja Nebukadnezar mendapat mimpi adik-adik.
Mimpi itu adik-adik sangat menggelisahkan hati raja. Nah, Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang yang pintar, ahli-ahli nujum, ya, dukun-dukun, para peramal. Untuk apa adik-adik? Untuk menafsirkan mimpi raja itu. Ya, adik-adik kasih Tuhan, apa yang terjadi? Mereka tidak satu pun yang bisa menaksirkan mimpi raja. Akhirnya adik-adik, Raja Nebukadnezar memanggil Daniel atau Belsasar, ya. Daniel ini adik-adik orangnya suka berdoa. Kakak percaya adik-adik di rumah juga suka berdoa, ya. Siapa yang di sini suka berdoa? Iya, kakak percaya adik-adik Clearkids di rumah suka berdoa. Daniel adik-adik penuh dengan hikmat Tuhan, bijaksana adik-adik. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, akhirnya adik-adik Raja Nebukadnezar menceritakan semua mimpinya kepada Daniel. Dan Daniel dengan penuh hikmat adik-adik, dia menafsirkan apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-24 sampai yang ke-28, di situ adik-adik boleh lihat nanti, ya, bahwa Daniel menafsirkan dan menyampaikan mimpinya kepada Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, kakak tadi lupa ya adik-adik, bahwa subtema tadi itu adalah tidak sombong, ya. Tidak sombong, yang terambil di dalam Daniel 4 ayat 1 sampai yang ke-37, ya. Nanti adik-adik boleh baca di ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Kalau boleh kita baca sama-sama ya adik-adik. Daniel 4 ayat 30 sampai 32. Kakak mau bacakan adik-adik, ya. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Nah, itu adik-adik, ya. Nanti adik-adik di rumah boleh baca tadi, ya, di ayat yang ke-24 sampai 28, ya. Daniel menaksirkan dan menyampaikan mimpinya kepada Raja Nebukadnezar. Dan di ayat yang ke-29 sampai yang ke-30 adik-adik, Raja Nebukadnezar adik-adik masih merasa sikapnya sombong adik-adik, ya, dan memegahkan diri, ya. Itu di ayat yang ke-29 sampai 30. Yang ayat yang ke-31 adik-adik, di situ ada terdengar suara dari langit bahwa kerajaannya telah beralih daripadamu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini adik-adik, Tuhan Allah sangat tidak suka dengan orang yang satu, bersikap sombong adik-adik, ya. Bersikap apa? Sombong, ya. Seperti Raja Nebukadnezar ini adik-adik, dia menyombongkan dirinya. Padahal adik-adik sudah mendapat peringatan dari Tuhan, dia masih tetap menyombongkan diri, ya. Dia tidak mau berubah. Ya adik-adik, pada akhirnya adik-adik, Raja Nebukadnezar mendapat hukuman dari Tuhan. Ya adik-adik, di sini kita belajar, ya, agar kita
tidak boleh sombong ya. Karena apa adik-adik? Karena tidak ada yang kita sombongkan dan tidak ada yang kita banggakan di dalam hidup ini. Ya adik-adik, hanya Tuhan yang dapat kita banggakan ya. Apa yang kita miliki dan kita capai itu berasal dari Tuhan adik-adik ya. Misalnya adik-adik ulangan ya. Pada waktu ulangan adik-adik mendapat nilai yang bagus ya. Terus mendapat ranking di kelas ya. Semua itu karena siapa adik-adik? Semua itu oleh karena pertolongan Tuhan. Bukan kita rajin belajar, tetapi itu semua pemberian Tuhan. Hikmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kekuatan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Jadi adik-adik, kita tidak boleh sombong ya. Semuanya berasal dari Tuhan. Itu sebabnya adik-adik, biarlah hati kita tetap terus tertuju kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri karena Tuhan adalah satu-satunya yang memberikan kita pertolongan. Adik-adik masih ingat lagu yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Haleluya adik-adik ya. Semua oleh karena Tuhan. Anugerah Tuhan terlalu besar di dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan yang kedua adik-adik, Tuhan paling tidak suka dengan orang yang memegahkan diri adik-adik ya. Nasihat firman Tuhan yang ada di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11 adik-adik. Di situ mengatakan adik-adik, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sangat jelas adik-adik ya firman Tuhan yang menasihati kita untuk selalu merendahkan diri ya. Jangan meninggikan diri. Lanjut, Yakobus 4 ayat yang ke-10. Di situ mengatakan adik-adik, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Luar biasa ya. 1 Petrus 3, adik-adik. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Di situ mengatakan adik-adik, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Adik-adik, sungguh luar biasa ya janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya, supaya kita ditinggikan pada waktunya. Adik-adik masih ingat? Kalau kelas Yosua pasti ingat ya, kakak dulu pernah mengajarkan, yaitu lagu tentang judulnya Dia Semakin Bertambah ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya adik-adik. Kakak percaya adik-adik di sini menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaannya.
biarlah kita tidak boleh sombong dan tidak boleh meninggikan diri. Nah, adik-adik, jadi akhirnya adik-adik yang kasih Tuhan, kita belajar ya pada sore hari ini ya adik-adik ya. Mari kita belajar ya. Kita harus menjaga hati kita. Supaya apa adik-adik? Supaya hati kita dijauhkan dari sikap sombong ya. Dan kita belajar untuk memiliki sikap yang rendah hati ya, dan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik selalu bersyukur ya di dalam segala hal. Kakak percaya adik-adik selalu bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan. Ya, adik-adik, kakak percaya adik-adik di rumah selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita sekali lagi yel-yel ya. Clear Kid, here I am ya. Summer Kid, siap laksanakan. Baik adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-6 ya. Di situ mengatakan, Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 38 ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Baik adik-adik, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik yang di rumah. Biarlah kita semakin hari semakin menjadi anak Tuhan yang terus belajar untuk rendah hati ya. Hidup rendah hati di hadapan Tuhan, maka tiba saatnya kita akan ditinggikan. Mari adik-adik, kita akan satukan hati kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus oleh darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan kami Tuhan, hati Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Berikan kami hati yang rendah hati dan tidak sombong Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan meninggikan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu, Clear Kids yang Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan terus menjagai mereka, terus menolong mereka, terus melindungi keluar masuk mereka. Biarlah berkat-Mu Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah menolong kami, yang sudah memberikan kami kekuatan, yang sudah memberikan kami nasihat untuk kami terus Tuhan percaya Tuhan, bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik sudah mengikuti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya dan Kak Widi akan membawa adik-adik di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami Tuhan Yesus, bahkan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami akan mengembalikan rasa syukur kami lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus menerima dengan senang hati apa yang kami beri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita dengar pengumuman ini.
Sampai ketemu adik-adik. Sebelumnya kita mau yel-yel dulu ya adik-adik. Siapkan, mari bangkit berdiri semua adik-adik. Kita mulai ya adik-adik. 1, 2, 3. Clearcast, here I am. Syamarcast, Siap laksanakan. Bye-bye. Sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu. Nah adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Nah, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah semua mengangkat tangannya di rumah, kita terima berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dan Engkau sempurnakan apa yang kami lakukan Tuhan Yesus pada hari ini. Engkau sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sempurnakan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, berkat-Mu biarlah Engkau curahkan bagi setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di studi mereka, di keluarga mereka, di masa pertumbuhan mereka. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you.